Nah, di sinilah kemudian dia cerita bahwa ada lobby dari Pratikno untuk meyakinkan partai politik pengusung Prabowo pada waktu itu, belum sama Gibran ya, atau pendukung Prabowo, agar mau menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Betul. Hasto menyampaikan gitu, dalam arti kok Pak Pratik berubah gitu. Tidak, saya kecewa dengan Pak Pratik yang kok bisa menabrak-nabrak konstitusi seperti ini gitulah bahasanya ya. Marsnya UGM atau apanya itu, Cak? Iya, betul, tidak sesuai dengan mars himne UGM. Himne UGM. Iya, apa yang Pak Pratik lakukan ini tidak sesuai dengan himne UGM. Jumpa lagi di Bocor Alus Politik. Gua Husein Abri Dongoran. Gua Raimundo Srikang. Francisca Kristirasana, halo. Halo. Selamat siang. Sudah makan? Sudah. Makan siang apa kita? Makan tadi apa namanya? Empal gentong ya? Empal gentong. Bukan tengkleng ya? Mirip-mirip tengkleng lah. Ada apa dengan tengkleng? Ngomong soal tengkleng. Apa? Berarti kita akan membahas Orang yang dikasih tengkleng. orang yang sering disebut-sebut dalam program ini, punya banyak peran. Ada 3 penggalan kata. Pratikno. Aduh. Nah, Pratikno ini memang pejabat publik ya, yang tentu saja perannya penting ya, sebagai Menteri Sekretaris Negara gitu. Artinya Pratikno ini adalah tangan kanan Presiden Jokowi langsung gitu kan, karena dari kantor aja udah satu komplek gitu kan. Jadi apa-apa gitu kan pasti Presiden Jokowi pasti meminta bantuan atau memerintahkan Pratikno untuk mengurus segala sesuatunya lah sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dan hampir di setiap ini kunjungan didampingi ya. Iya, didampingi, terus kemudian ya berbagai hal Jokowi meminta bantuan Pratikno dan seterusnya. Nah, sebelum itu tentu kita udah meminta dong kesempatan wawancara ya dengan Pak Pratik begitu, tetapi Apa jawabannya? Ya itu dia. Pak Pratik tanya, ini mau bikin cover soal saya ya? Wah, udah ditebak gitu. Sudah menggambarkan berpikir muka saya kayak gimana nanti di cover ya. Ya, sudah melalui koresponden kita di Istana, kita sudah mengirim surat permintaan wawancara tentu saja. Dan kenapa kita membuat atau kita menuliskan peran Pratikno dalam berbagai peristiwa politik, karena ya memang sebagai pejabat publik peran dia cukup vital dan memainkan peran sentral dalam beberapa peristiwa politik kita akhir-akhir ini. Betul. Nah, soal tengkleng gimana tuh? Siapa jawab nih? Aduh, gue agak sensitif nih. Ini Cica, Pak Pratik, nomor ijazah Cica di UGM sekian. Ijazah gue tanda tangannya Pratik nih. Ini kagama loh Pak Pratik ini, Pak Pratik. Jadi lebih aman ya. Oke, soal tengkleng. Soal tengkleng. Jadi ada yang cerita begini ya. Kan kita pernah nulis. Terpercaya ini ya? Terpercaya. Seorang messenger istana lah. Nah, di situ kan pernah disinggung bahwa Pratikno dimarahi sama Jokowi kan. Apa kemarahannya? Karena berdiskusi soal masalah tingkat kepuasan kepada presiden yang lumayan tinggi gitu kan. Tapi Jokowi mereverse omongannya ke Pratik. Memangnya survei itu masih bisa percaya kan segala macam gitu. Arti konteksnya dia tidak terlalu lagi percaya dengan tingkat kepuasan dia begitu tinggi. Kenapa faktornya? Karena masalah Iriana pernah kita bahas kan, dan memang itu fakta. Lalu soal Gibran, soal Kaisang dan lain-lain begitu ya. Maka dia agak sangsi dengan approval rating sebegitu itu ya. tinggikah masih orang-orang suka dengan saya begitu. Ya dilalah kemudian karena karena Pratikno tadi Rikang bilang sebagai tangan kanannya ya untuk ngadem-ngademin lah, kayak kasih tengklengnya kayak peramaran kita lah, si Mayu gitu kan. Kasih konteks dong, si Mayu itu apa? Si Mayu warung Padang dekat sini enak, atau enggak nanti di bakso jarum juga kan. Begitulah kira-kira. Jadi itu karena berkaitan dengan peristiwa politik juga, dinamika politik.
approval rating dikaitkan dengan satu putaran gitu ya. Betul. Lu punya apa info apa tambahan nih, Cik? Tambahan soal tengkleng ya. Jadi setelah kemarahan itu kan terjadi waktu di Istana Bogor sebelum Jokowi ketemu Erlangga itu kan. Hamin satu sebelum hari yang sama atau pagi hari sebelum debat capres ya yang ketiga gitu. Nah, Pratik begitu kan cerita kepada banyak banyak temannya begitu. Saya dimarahin Pak Jokowi gitu. Tapi beberapa hari setelahnya Pratik dijamu makan siang ya. Tengkleng. Kenapa? Tengkleng Solo. Kenapa? Karena Jokowi meminta tolong kepada Pratik dan kepada seorang pejabat di PDIP untuk menemukan dia dengan Ibu Megawati. Sebagai juru lobby ya, bridging. Dalam rangka yang kemarin sempat Pram sama Erwan bilang bahwa Jokowi mau meminta bertemu dengan Megawati. Karena sebelum itu Jokowi didatangi ya oleh beberapa pengusaha Dragon Ball lah. 9 naga. Beberapa pengusaha yang memberikan masukan ya bahwa sebetulnya hubungan yang tidak baik antara Jokowi dan Mega ini sedikit mengganggu atau berpengaruh terhadap ekosistem bisnis. Yang kedua perlu dipikirkan dalam setelah putaran kedua gitu ya ada rekonsiliasi, karena jika ini terjadi perpecahan antara Megawati dan Jokowi ini akan dipandang tidak terlalu baik gitulah untuk publik gitu. Nah, maka ada permintaan itulah untuk menghubungkan Jokowi dengan Megawati tapi melalui proksi-proksinya Pratik di PDIP. Jadi orang-orang terdekatnya Pratik begitu ya di PDIP. Nah, selagi itu Jokowi memberi jamuan tengkleng itu tadi gitu. Dan waktu ulang tahunnya Megawati kan Jokowi ngasih bunga anggrek. Anggrek itu bunga kesukaannya Megawati. Tapi peluang itu yang dijajaki oleh Pratikno, peluang ketemu itu mungkin nggak? Ya, untuk di ketua umum atau di level Megawati ini masih tertutup untuk bertemu, untuk dia bertemu dengan presiden karena kesakit hatian atau dalam arti ini sudah berjarak yang terlalu dalam gitu. Hubungan ini sudah terlalu lebar jaraknya gitu. Dan ada juga orang-orang di sekeliling Megawati yang memang memberikan masukan atau saran kepada Megawati untuk tidak dulu gitu, tidak dulu ketemu Jokowi gitu. Gua dapat info yang hampir mirip bahwa Jokowi sebenarnya juga menjajaki sendiri peluang untuk bertemu Megawati lewat salah satu elit PDIP gitu. Sempat menanyakan bendahara umum menanyakan bahwa bagaimana peluang untuk bertemu Megawati begitu, dan Oli sendiri belum dapat memastikan tuh apakah terbuka peluang presiden bertemu Megawati. Dan ini gue dapat info yang agak berbeda nih soal kenapa Jokowi perlu untuk bertemu dengan Megawati. Selain faktor-faktor yang itu tadi adalah karena faktor satu putaran tadi yang kemungkinan besar gagal kemungkinan besar setelah melihat survei kanan kiri dan kemudian Jokowi sendiri sudah turun ke ke lapangan gitu kan untuk ke daerah-daerah. Peluang satu putaran ini dianggap kecil terjadi karena itu tadi survei sudah mentok Prabowo Gibran itu di angka 44, 45 sekitar itulah. Dan Jokowi kan pernah bilang kan, kita dengar ya dari beberapa orang istana pejabat di istana bahwa sekarang Pratik sangat dipercaya oleh Jokowi karena ini profesor politik yang saya percaya saat ini. Betul. Dan perannya itu juga sekarang lebih besar daripada Pak Luhut ya. Waktu Luhut bin Sarjaitan sakit, semua peran-peran yang ibaratnya strategis, kalau misalkan makan nasi Padang pakai tangan semua gitu kan, itu Pratik dulu kan ada tangan-tangannya Luhut di situ kan. Dan memang gue dapet cerita begitu sih. Jadi ada salah satu narasumber yang gue temuin dan dia tahulah jeroan di istana dan konstelasinya bagaimana. Dia cerita bahwa pasca
Luhut sakit kan dirawat cukup lama ya, dia di Singapura. Begitu ada pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas lah istana yang kemudian diambil alih atau dikerjakan oleh Pratik senyampang Pak Luhut mengadakan atau penyembuhan di Singapura. Karena kalau dilihat petanya begitu, dan ini lazim kata kawan narasumberku yang tahu betul bagaimana di istana itu, lazim dilakukan oleh presiden manapun, bahwa seorang presiden termasuk Jokowi sendiri itu pasti memiliki berbagai tim, ya, berbagai tim untuk menyelesaikan penugasan. Tim A, tim B, tim C, tugasnya satu, tapi di kompartemen gitu kan. Tujuannya tetap sama ke sana, tapi dengan tugas yang operasi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini kawan narasumber ini cerita bahwa salah satu yang sering mendapatkan penugasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu adalah Pratikno gitu. Dan itu sangat wajar posisi dia sebagai Sesnek begitu. Nah, karena kemudian di sini sakit Pak Luhut gitu kan, yang sering membantu presiden juga, maka ada beberapa tanggung jawab yang kemudian diambil alih oleh Pratikno. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kelompok-kelompok relawan lah ya, yang dulu membantu pemenangan Pak Jokowi dalam 2014-2019 itu sekarang lebih banyak berkomunikasi lah dengan Pratikno begitu. Nah, ini salah satu peran yang sekarang dijalankan oleh Pratikno gitu. Tapi kalau melihat jauh ke belakang gitu ya, Kang, kan lu kemarin belusukan nih ke Jogja. Iya, makan tengkleng juga. Gak ada Sin di Jogja Sin. Sebetulnya kerja-kerja politiknya Pratik ini gimana sih awalnya ya? Jadi betul. Jadi kemarin gue agak belusuan tuh ke Jogja untuk kenapa ke Jogja? Ini tentu saja perlu di refer juga. Kenapa ke Jogja? Karena Pratikno ini meniti karir di Yogyakarta sebagai dosen dan kemudian sampai menjadi rektor di Universitas Gadjah Mada begitu ya. Dari rektor inilah kemudian dia masuk ke panggung politik nasional dengan menjadi bagian dari tim 11 ya kan. Tim 11 itu apa? Tim 11 itu adalah tim yang dibentuk oleh Megawati pada waktu itu untuk menggodok capres pilihan PDIP. Nah, kenapa Pratik bisa masuk? Sejumlah narasumber yang kita temui dan orang-orang dekat Pratikno cerita bahwa yang membawa Pratikno ke panggung nasional antara lain ya, salah satunya adalah almarhum Cornelis Ley. Ya, almarhum guru besar ilmu politik UGM. Betul. Dan ini memang almarhum Bang Cornelis Ley ini punya hubungan dekat lah dengan PDIP. Betul. Itu, dan disitulah pintu masuk Pratikno untuk ke panggung nasional. Dan lu pasti punya info tuh, Ci, bagaimana ini bisa terpilih karena sebagai Mensesnek ya tentu saja. Betul. Jadi memang balik ke 2004 ketika zaman Jokowi ya. 2014 maksudnya? Bukan. 2004 ketika Jokowi mau maju wali kota Solo ya. Itu kan ada peran Bang Koni juga, Cornelis Ley ya, karena Bang Koni ini kan dekat dengan PDIP tadi ya, dan disitulah Bang Koni membentuk yang namanya tim politik lokal, gitu ya, tim politik lokal. Ada Ari Dwi Payana ini dulu asistennya dan mahasiswa bimbingannya Bang Koni, gitu. Dan juga ada Pratik di situ yang satu circle ya dengan Bang Koni. Lalu dibawalah orang-orang ini menjadi tim politik lokalnya Jokowi ketika maju sebagai wali kota Solo, gitu. Jadi sudah hubungan Pratik dengan Jokowi itu sudah dimulai sejak wali kota Solo. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, menjelang 2014 ya, ketika pemilihan presiden itu kan mereka atau Pratik gitu dan Bang Koni segala macam itu kan juga masuk dalam tim transisi dan Bang Koni dan Pratik ini menjadi reviewer dari tim 11
yang di waktu itu diketuai oleh Andrinov ya. Andrinov Caniago. Betul. Semula terpilihan Pratik menjadi Mensesnek ini awalnya yang dipilih sebagai Mensesnek ini ada beberapa nama. Salah satu calon kuatnya adalah Bang Koni sebetulnya. Tapi dia nggak mau kan. Tapi Bang Koni menolak karena ada beberapa kesehatan ada beberapa isu kesehatan gitu. Kemudian dari PDIP itu juga ada tawaran kepada Hasto sekjen PDIP. Tapi Hasto diminta oleh ketum PDIP atau Megawati untuk mengurus partai. Maka Bang Koni inilah yang kemudian merekomendasikan Pratik yang saat itu menjadi rektor UGM dan pernah juga membantu pemenangan Jokowi ketika di Solo. Gitu. Jadi memang hubungan saat itu seperti itu. Betul. Dan waktu itu kenapa Pratik smooth juga ya Kang Mas dari Mensesnek itu karena Megawati juga suka dengan Pratikno. Jadi di eranya Pratikno jadi rektor Cica. Di situ dia merenovasi atau mengubah perpustakaan kan. Jadi yang prinsip-prinsip Soekarno lah. Jadi di situ Megawati senang dengan Pratikno begitu. Tapi ada yang menarik juga tuh waktu itu kita pernah ketemu geng Solo kan. Orang-orang Solo gitu. Kalian tahu dengan Pratik. Begitu Pratik menjabat sebagai Sesnek gitu ya, masuk ke ruangannya Mensesnek yang pertama kali lihat adalah gordengnya. Ini kayaknya perlu diganti gitu. Oke. Nah, artinya dengan segala peran dia dan akses dia terhadap presiden yang tentu saja jauh lebih mudah lah mengakses Pak Jokowi dan seterusnya. Peran dia apa sih? Karena lu pasti punya info nih, Sin, bagaimana di tengah-tengah prahara Mahkamah Konstitusi itu dan bagaimana sumber-sumber kita cerita lobby-lobby yang dilakukan atas peran Pratik di sini. Berarti dari MK dulu nih atau dari 2014 dulu nih? Banyak cerita soal Pratik. Dari yang terbaru dulu dong. Jadi ada yang cerita begini bahwa Pratikno ini yang memang intens sekali komunikasi dengan pejabat di MK lah yang menanyakan soal bagaimana perkembangan perkara nomor 90. Perkara 90 ini yang akhirnya membuat Gibran menjadi cawapres gitu. Intinya ada komunikasi kayak gitu. Jadi ada, dan itu kabarnya juga ada tekanan supaya nomor 90 ini berhasil. Itu lagi-lagi messengernya Pratikno begitu. Bahwa dalam RPH seperti yang sudah kita tulis ya dalam laporan-laporan kita, ada peran Paman Anwar tentu saja untuk berkomunikasi dengan kolega hakim gitu kan. Paman Anwar di MK ngetok, Paman Pram menyuruh kita mengejar itu. Uncle Pram. Iya. Ada satu info yang menarik juga yang gue dapat dari narasumber di Jogja bahwa lobby itu tidak terbatas pada di MK saja gitu. Benar ada di MK, tapi kemudian yang paling penting adalah meyakinkan partai politiknya, kan? Supaya mau lah, ini gue juga dengar juga tuh. Mau menerima kalau nanti ini diketok dan kemudian Gibran yang akan diajukan atau dipilih sebagai calon wakil presiden Prabowo. Untuk apa? Kata narasumber gue ini, yang dia cukup dekat dengan sejumlah pejabat publik di Jakarta, dia cerita, untuk apa kalau kemudian MK dilolosin tapi koalisi partai ini nggak mau menerima. Nah, disinilah kemudian dia cerita bahwa ada lobby dari Pratikno untuk meyakinkan partai politik pengusung Prabowo pada waktu itu, belum sama Gibran atau pendukung Prabowo, agar mau menerima Gibran sebagai calon wakil presiden begitu. Dan kita tahu pada waktu pemilihan atau pengumuman cawapres itu kan sempat mundur-mundur tuh kan. Itu ada peran Pratikno juga kan. Mundur-mundur dan ada lobby-lobby atau kunjungan-kunjungan ke sejumlah partai politik. Nah, dalam rangka itulah kemudian meyakinkan. Betul. Dan kita pernah tulis juga di majalah Tempo waktu panas-panasnya putusan MK sampai deklarasi Prabowo Gibran. Situ kan Pratikno nelpon pejabat-pejabat di KIM koalisinya Prabowo, menyuruh segera deklarasi dan seterusnya. Tapi belakangan kan diundur terus ya karena momentumnya kurang pas dan banyak perhitungan lah waktu itu, makanya tidak segera dideklarasikan. Kita juga ketemu beberapa pejabat petinggi kan memang confirm kok bahwa Pratik yang menjadi messengernya
Jokowi. Perlu diingat gerakan Pratik itu adalah gerakannya perintahnya Jokowi kan. Itu harus diingat sekali gitu ya. Dan kepada banyak pejabat ketika ditanya gitu ya, orang-orang dekat Pratik yang tidak memilih Prabowo Gibran, kan Pratik banyak ditanya ya kenapa membantu gitu, dan Pratik menjawab ya ini mohon maaf saya hanya menjalankan perintah atasan begitu. Nah, ya. Ada satu nih cerita nih, ini dari Sekjen PDIP ya. Dan ini diceritakan kepada kita ya. Awalnya kita udah dapat info dulu dari seseorang gitu bahwa saat itu Hasto ketika setelah putusan MK dan terpilihnya Gibran menjadi cawapres, itu kan Hasto WhatsApp ke Pratik dan sudah dibenarkan. Panjang lebar lah berkeluh kesah soal kondisi kok begini sekali. Betul. Hasto menyampaikan gitu dalam arti kok Pak Pratik berubah gitu. Tidak, saya kecewa dengan Pak Pratik yang kok bisa menabrak-nabrak konstitusi seperti ini gitulah bahasanya ya. Marsnya UGM atau apanya itu? Iya betul, tidak sesuai dengan mars himne UGM. Himne UGM. Iya, apa yang Pak Pratik lakukan ini tidak sesuai dengan himne UGM gitu. Word by wordnya bukan seperti itu, tapi pesannya message-nya seperti itulah ya gitu. Dan dibalas oleh Pratik. Artinya berarti artinya pada waktu itu Hasto sudah terinfo bahwa ada peran Pratik dalam putusan 90. Betul. Dia sudah tahu ya bahwa ada peran Pratik di situ, dan dibalas oleh Pratik, mohon maaf saya hanya menjalankan perintah atasan, dan diberi bubuhan emot nangis, icon nangis 3 kali. Gitu. Ya. Menarik memang Pratikno ini. Ya ngomong-ngomong hubungan Pratikno dengan PDIP itu juga nggak mulus-mulus amat lah ya. Ada hubungan naik turun. Nah, begitu Jokowi menjabat sebagai presiden di 2014, di bulan Desember itu ada sedikit turbulensi lah hubungan antara PDIP dengan Pratikno. Kenapa? Karena waktu itu di bulan Desember ada permintaan dari Megawati untuk ketemu Jokowi kan. Lalu sekitar sebulan pertemuan itu nggak terwujud juga. Orang-orang PDIP cerita bahwa yang memblok komunikasi Pratikno dan Andi Wijayanto yang waktu itu sebagai pejabat juga di istana kan gitu. Nah, dilalah dengan mandeknya komunikasi itu, tiba-tiba Jokowi melantik Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini kan hubungan Luhut dengan PDIP juga gak bagus lah ya, karena ya banyak berbagai hal kan, karena dianggap Luhut terlalu banyak berperan dalam Jokowi dan seterusnya begitu. Lalu komunikasi ini juga terjadi buruk itu di sekitar 2015-2016. Ketika itu proses pemilihan Kapolri ya, waktu itu sempat rame, Budi Gunawan mau menjadi Kapolri begitu. Nah, di situ juga sempat ada komunikasi yang terputus, bahkan pihak istana bilang kok komunikasi kita ini terendus juga dari kubu sana gitu. Nah, akhirnya bahkan Jokowi juga sempat pindah berkantor di Bogor gitu. Nah, banyaklah turbulensi hubungan antara Pratikno dengan PDIP. Tapi di satu sisi walaupun itu Pratikno juga menjalankan peran-peran legislasi kan. Misalkan ada undang-undang KPK yang turunannya adalah turunan Pratik, Omnibus Law dan segala macam. Bagaimana peran Pratik di KPK? Revisi undang-undang KPK. Jadi dia ini juga yang mengumpulkan para orang-orang yang tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK ya. Termasuk para tokoh-tokoh anti korupsi. Nah, di situ dia bilang, ini siapa cerita Sin? Ada orang yang terlibat yang membuat draft Perpu. Waktu itu kan Jokowi membuat Perpu KPK kan. Nah, dia bertemu lah dengan itu dan menyampaikan bahwa Jokowi ini mau atau sedang mempersiapkan Perpu KPK begitu ya. Nah, di salah satu hotel lah mereka bertemu, rapat di Jakarta dan seterusnya. Draft pun jadi dan diserahkan kan. Nah, tapi sampai sekarang bahkan kita tahu faktanya adalah undang-undang KPK direvisi ya. Orang-orang tidak pernah keluar itu. Nah, selain tadi yang gue bilang soal revisi undang-undang KPK, ada peran juga Pratikno dalam pansel pemilihan hakim MK di 2018. Jadi kan waktu itu hakim MK pensiun, digantikan pemerintah yang mencari siapa ini perwakilan pemerintah ya. Jadi pansel ini perwakilan presiden perwakilan pemerintah presiden. Jadi pansel ini sudah bulat kan, ada 3 nama. Prof Susi, satu lagi siapa, Cak? Maria dan Eni yang sekarang menjabat sebagai hakim MK gitu. Urutannya sesuai 1 2 3. Nah, pansel ini juga setelah selesai menyerahkan nama-nama itu ke Pratikno. Untuk diserahkan teruskan ke presiden. Tapi di internal pansel itu sudah sepakat bahwa
yang akan diajukan tuh nomor 1. Direkomendasikan ya? nomor 1. Okay. Karena skornya paling tinggi. Saat itu. Tapi tiba-tiba di dalam rapat pertemuan itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Soal rekomendasi itu. Ada juga salah satu anggota pansel yang marah lah, kalau ini tidak sesuai dengan kesepakatan internal tim pansel, begitu. Perannya juga Pratikno di MK kan. Artinya pada waktu itu yang didorong siapa pada akhirnya sih? Yang nomor 3. Nomor 3, Eni kan menjadi akhirnya menjadi hakim MK sekarang. Oke, berarti kalau kita telusuri berkaitan dengan latar belakang asalnya ya. Yang Prof Eni sama-sama dari Universitas Gadjah Mada, sebagaimana Pratik yang dulu pernah memimpin Gadjah Mada sebagai rektor. Betul. Ya, ngomong-ngomong soal UGM dan peran Pratik ya terhadap pembahasan undang-undang yang lain ya. Krusial ya. Betul. Pratik itu juga berperan dalam UU Cipta Kerja. Ini. Nah, di UGM, Pratik itu kan menjadi ketua Majelis Wali Amanat. Ya, dan tentu komunikasi dengan rektorat pun intens, gitu kan. Nah, dalam hal UU CK ini ada beberapa kolega Pratik di UGM ya, dan yang terlibat dalam pembahasan UU CK bahwa Pratik meminta kepada rektorat agar meredam mahasiswanya supaya tidak terlalu mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja. Alasannya apa? Karena ini baik untuk investasi, ini baik untuk ekonomi segala macam gitu. Dan saat itulah maka UGM dalam posisi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu digugat ya waktu itu, kemudian ada rekomendasi untuk memperbaiki memperbaiki selama 2 tahun, itu kan ada tim pengkaji ya, Undang-Undang P3 ya. Nah ini orang-orang yang ikut mengkaji dalam Undang-Undang P3 itu adalah Pratik Boys. Apa tuh Pratik Boys? UGM. Gengnya Pratikno di UGM ya? Ya, orang yang mereka ini ada tersebar ya, ada di fakultas, ada di Visipol, ada di lintas fakultas lah ya. 2 itu yang paling ini ya dengan Pratik, dan mereka lah yang terlibat dalam tim pengkaji Undang-Undang Cipta Kerja itu. Gitu. Ngomong-ngomong soal Pratik Boys, apa nih? Julukan itu juga gue dengar dari narasumber yang mengetahui bagaimana pemilihan pejabat tinggi lah, lembaga-lembaga eselon 1 begitu, atau komisaris atau direksi BUMN begitu kan, karena kita tahu bahwa di pemerintah itu ada namanya TPA ya, tim penyeleksi akhir lah ya, tim penyeleksi akhir, yang mana disitulah Mensesnek ya, bukan berarti Mensesnek itu menjadi koordinator lah, atau semacam orang penting yang ada di TPA itu. Fungsi TPA ini adalah menyeleksi sebelum nama-nama yang akan menjadi pejabat itu dikirim ke meja presiden, meja Jokowi dalam hal ini. Nah biasanya ini orang dalam istana nih cerita ke gue bahwa kalau Pak Jokowi itu nggak suka tuh kalau cuma disodorin satu nama, Senja. Ya. Kasih pilihan minimal 2, kalau bisa 3. Gitu kan. Dan biasanya mengambil di urutan ketiga. Jadi kalau bisa ada 2 nama, lebih baik 3 gitu kan. Nah TPA ini kemudian ya ada peran-peran Pratik lah untuk kemudian menunjuk siapa-siapa yang menjadi kepala badan gitu kan, memimpin lembaga atau menjadi direksi dan komisaris begitu. Nah narasumber gua cerita bahwa salah satunya itu ketika menunjuk Menpora. Dito Aryo Tejo itu dibilang, dia cerita, dia tahu bahwa Airlangga ketika ditanya calonnya itu hanya mengajukan 1 gitu kan, hanya mengajukan 1, dan wah kalau presiden setidaknya kasihlah 2 nama gitu kan, dan 1 nama yang lain itu adalah Dito, yang kemudian informasi dari narasumber gue ini bilang bahwa yang diajukan oleh Pratik ini adalah Dito yang kemudian menjadi Menpora sekarang, dan ada beberapa pejabat lain yang kemudian terpilih atas kontribusi, atas rekomendasi dari Pratik, yang mereka dijuluki oleh Pratik Boys. Nah sebenarnya agak menarik itu membedah kenapa kemudian dalam kasus, misalnya dalam kasus Dito Menpora ya, atau dalam konteks Dito Menpora itu
kita membedah hubungan Pratik dan Dito gitu. Karena dari salah satu dokumen penegak hukum yang kita baca gitu kan, ada sebuah pertanyaan gitu. Ini dalam kasus PTS ya, atau Menara Pemancar Sinyal korupsi yang di Kejaksaan Agung ya, yang di Kementerian Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Jadi dokumen penegak hukum yang kita baca itu ada satu pertanyaan tuh dari penyidik bahwa bagaimana hubungan salah satu pihak yang terkait itu dengan Dito gitu kan. Nah, di situ Dito cerita bahwa pertama kali bertemu dengan pihak itu di kantor Mensesnek Pratikno. Galumbang gitu. ini ya. Dalam dokumen itu kita baca bahwa pertemuan itu sebenarnya tidak disengaja atau dirancang sebelumnya gitu. Jadi muncul nama Pratikno dalam kasus atau perkara BTS itu lewat pengakuan bahwa ada pertemuan antara Dito dengan para pihak itu di kantor di kompleks istana dong. Nah, itu dia. Susah dong masuknya. Dan juga di dokumen yang lain ya, yang UC ya, UC atau UC itu kan. Juga sempat ditanyakan itu kan, mengenal ini bagaimana. Dia bilang tidak sengaja saat bermain atau berkunjung ke kantornya Pratikno gitu. Ya, sebetulnya tidak hanya menteri. Jadi ada nih cerita ya dari UGM tentu saja ya, dari dosen-dosen UGM yang sangat mengenal Pratik dan kiprah Pratik gitu. Pratik ini juga kerap merekomendasikan pejabat-pejabat setara eselon 1 di kementerian-kementerian teknis. Juga di lembaga-lembaga negara gitu. Ada juga orang yang membantu Pratik dulu ketika maju sebagai rektor gitu ya. Nah, itu juga sekarang ada duduk di kursi kepala lembaga. Nah, itu cari tuh. Yang berhubungan dengan jalan pokoknya. Tol itu ya. Nah, itu salah satu rekomendasinya Pratik. Ada juga di beberapa kementerian. Tidak hanya itu, sebenarnya rekomendasi dari Pratik juga untuk BUMN. Komisaris BUMN dan direksi BUMN. Kebanyakan memang komisaris BUMN ya gitu. Kita sebut saja ya, ada satu rekomendasi Pratik gitu ya kepada waktu itu kepada Menteri BUMN, yakni komisaris utama KAI. Said Akhil gitu. Dan kalau kita lihat dari hubungan ke belakang, memang Pratik dan Said Akhil ini kan dekat ketika membangun UNU, Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, yang ada di Jalan Ring Road itu. Jadi hubungannya memang sudah lama, dan ya itu Pratik memang banyak merekomendasikan orang-orang yang ia kenal dan dianggap berkompeten untuk duduk di kursi-kursi BUMN. Tadi kan lu sempat nyinggung soal UNU ya. Sebetulnya itu perannya Pratik apa ya? Ada nggak dia menendang-nendang orang yang di sana dan digantikan dengan? Jangan langsung gitu dong. Oh, boleh ya. Iya. Oke, jadi gimana? Oke, menurut informasi dari sejumlah orang dekatnya ya, Zain Kang. Jadi Pratik ini punya cita-cita atau mendekati ambisi gitulah untuk membangun sebuah future studies setelah dia pensiun dari Mensesnek gitu. Awalnya kan memang Pratik ini pengen bikin kampus kan. Nah, maka ketika sekitar 2020 dan 2021 rentang itu PWNU Yogyakarta ini punya inisiatif untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta gitu. Ada peran Pratik di sini karena kenapa? Pratik ini menjadi salah satu orang yang menempatkan rektor pertama di UNU Yogyakarta itu adalah orang yang dekat dengan Pratik dulunya. Siapa namanya? Namanya Purwo, Profesor Purwo. Profesor Purwo ini sama-sama Visipol kalau nggak salah ya. Betul. Kita wawancara dia juga kan. Betul. Dan dia ini memang dekat dengan Pratik di UGM, tapi memang punya kapasitas juga sebagai pendidik ya, waktu itu sebagai dosen. Dan gitu. dia aktif di NU kan. Betul, dan dia aktif di NU begitu. Nah, Pratik ini yang menjembatani donatur-donatur ke Universitas NU itu di Yogyakarta itu. Ada banyak ada banyak donatur yang masuk melalui Pratik gitu ya, termasuk CSR dari BUMN misalnya itu juga masuk melalui Pratik gitu. Nah, dalam perkembangannya
Pratik ini juga memberikan masukan untuk pembentukan semacam pusat kajian, kajian itu banyak bantuannya juga yang gue dengar. Nah, iya di Universitas Nahdlatul Ulama itu. Nah, pusat kajian inilah menjadi sumber penampung donasi-donasi yang masuk dari donatur tadi. Nah, menurut informasi dari orang-orang dekat Pratik dan orang UNU juga itu di dalam pusat kajian itu Pratik ikut mengelola. Gitu. Tangan-tangan Pratik mencengkram sekali gitu ya. Melalui berbagai tentu ya tangan gitu ya gitu. Dan ada yang menarik karena meskipun rektor UNU saat itu dekat dengan Pratik ya, ada banyak ketidakcocokan antara Profesor Purwo dan Pratik, ada pecah kongsi gitu. Jadi ada program-programnya Profesor Purwo yang kemudian tidak disetujui gitu. Ada juga pengelolaan dana atau ketidaktransparan UNU yang waktu itu yang dianggap tidak transparan ya atau diduga tidak transparan. Kemudian ada kritik lah dari rektor UNU saat itu atau Profesor Purwo saat itu. Selain menjembatani donatur, Pratik juga punya peran untuk menaruh rektor selanjutnya gitu, menitipkan rektor selanjutnya gitu yang juga adalah orangnya Pratik di situ atau dari UGM, yakni Widya, Pak Widya itu sekarang menjadi rektor UNU. Semula Prof Purwo ini akan melanjutkan, kan Prof Purwo sudah habis masa jabatannya sebagai rektor. Semula akan melanjutkan. Namun untuk periode kedua nih, gue juga untuk periode selanjutnya. Namun kemudian dipotong gitu, dihentikan lalu dimasukkanlah Pak Widya, rektor baru itu. Betul. Nah, gue juga dengar info yang serupa, Ci, waktu gue belusuan ke Jogja itu. Ada seorang perintis ya, salah satu perintis yang membantu pendirian UNU itu cerita ke gue bahwa Pratik di sini lebih banyak berperan dalam konteks jaringan, gitu kan, jaringan, karena sebagai salah satu tokoh yang sudah mentas ke dunia nasional, ke pentas nasional, tentu Pratik diharapkan punya jaringan-jaringan nasional gitu, kolega-kolega yang bisa mendorong bantuan pembangunan atau pendirian Universitas Nahdlatul Ulama itu, gitu. Dan itulah yang kemudian dimainkan atau diperankan ya Pratik dalam konteks pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Jogja itu. Tapi kenapa ya Pratik tidak meluaskan kekuasaannya di UGM gitu ya? Justru ke UNU gini, yang ini kan PTN negeri kan, UGM, UNU kan swasta gitu. Ada apa ini nih? Susah lah. Karena beberapa sumber-sumber yang gue temuin di Jogja itu cerita bahwa ada semacam resistensi begitu ya terhadap kiprah Pratikno setelah dia menjabat sebagai Mensesnek, terutama dalam periode kedua ini begitu kan, yang mana mereka melihat Jokowi sendiri merevisi undang-undang KPK ya kan, terus kemudian bikin undang-undang Cipta Kerja, kemudian terakhir ini adalah soal gugatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia. Ini kenapa tidak memainkan peran untuk mengingatkan gitulah sebagai orang terdekat Jokowi untuk ini sudah di luar koridor dan segala macam, dan itulah yang membuat resistensi di kalangan UGM itu muncul gitu. Meskipun demikian ada yang bilang bahwa ya masih adalah peran ya Pratikno di kampus, karena sebagai ketua Majelis Wali Amanat dia punya peran cukup penting gitu dalam keputusan-keputusan. Kalau kata dosen-dosen UGM ya yang cerita ke kita ya, Pratik ini menteri rasa rektor. Karena dia ikut mendukung dalam pemilihan rektor ya, rektor UGM setelah Pratik ada dua ya, ada Pak Panut, ada Bu Ova gitu. Dan Pratik mendukung itu gitu. Nah, selain di UNU yang gue dengar kan ada peran Pratik juga di Yayasan Pijar Foundation gitu ya. Nah, gimana info kalian pengejaran itu? Nah, ini kan kita sudah riset dalami betul ya bagaimana kaitan antara Yayasan Pijar ini. Kalau lu nanya dengan UNU, nah ada kerjasama juga ya, Ci ya, ada kerjasama atau kolaborasi program antara dua entitas ini, dan kita tanya berbagai orang tuh ya soal bagaimana sih positioning dan hubungan
hubungan yayasan ini dengan Pratikno, mereka bilang bahwa tidak pernah ada deklarasi secara terbuka gitu ya Ji, bahwa ini loh gue yang bikin gitu Pratikno gitu. Ini loh bukan, tapi mereka meyakini bahwa yayasan ini didorong lah, di-endorse oleh Pratikno, dan yayasan ini berisi anak-anak muda begitu ya, yang banyak program-program soal sustainability juga, macam-macam lah, soal ekonomi gitu kan, yang kemudian mereka kerjakan gitu. Dan ada anak Pratik ya yang jadi salah satu inisiator terbuka di situ gitu ya. Ada salah satu anaknya begitu yang ada di situ, dan dia juga sebagai mentor gitu. Setelah kita cek ya waktu itu ke beberapa petinggi atau orang yang pengurus Pijar gitu, memang Pratik sesekali mementori teman-teman atau orang-orang di kepengurusan Pijar ini gitu, dan Pratiklah juga yang kemudian membukakan relasi-relasi Yayasan Pijar dengan mitra-mitra kerjanya. Kalau kita lihat di webnya banyak Yayasan Pijar tuh banyak banget. Plat merah lah. Mitranya ada Kemensesnek, bahkan Kementerian Sekretaris Negara bahkan menjadi salah satu mitra gitu. Kemudian ada foundation lembaga-lembaga foundation yang besar gitu. Kemudian ada BUMN juga. Betul, lihat di website-nya. Oke. Gue rasa udah cukup panjang soal Pratikno ya. Banyak nih. Belum lagi hal-hal masih kita kejar lainnya ya. Detailnya di majalah Tempo lah ya. Pekan ini. Saksikan terus Bocor Halus Politik di youtube tempo.co, dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.